Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memenuhi hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami supaya boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yosua 5 ayat 13 dan ayat 14 yang berbunyi, ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah panglima bala tentara Tuhan. Ada seorang laki-laki dengan memegang pedang terhunus di tangannya. Ketika ditanya Yosua, maka ia menjawab, "Tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Kita harus mengerti apa artinya ini bagi Yosua yang bersama Kaleb ketika ia memimpin umat pilihan Allah, umat Israel memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan itu. Hal ini seolah-olah beban yang sangat berat telah diangkat dari bahunya. Hingga sekarang Yosua berpikir bahwa dialah pemimpin bangsa Israel yang akan mengambil alih atau memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Oleh karena Tuhan Allah telah berfirman kepadanya bahwa setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu. Yosua 1 ayat 3. Akan tetapi ketika lelaki itu berbicara, "Tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang kepada umat Allah melalui Yosua sebagai pemimpin bagi umat Israel memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian," yang terasa adanya beban yang berat yang telah diangkat dari bahu Yosua, dan pekerjaan ini besar dan masih berkembang. Akan tetapi harus sepenuhnya kita sebagai umat milik Tuhan, sebagai Israel baru, kita harus sadari betul tentang adanya suatu kenyataan bahwa kita ini bukanlah pemimpin maupun panglima yang tertinggi yang sedang dalam melakukan aktivitas hidup. Bukan tanpa adanya pemimpin tertinggi, sebab adanya sebuah pribadi atau sosok pribadi yang jauh lebih besar, lebih tinggi, lebih baik, lebih kuat, dan mengetahui banyak hal dan segala sesuatu di alam semesta ini. Ia adalah Tuhan kita yang berwujud nyata dalam diri manusiawi melalui dan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Untuk kita dipimpin dari hidup di dunia ini menuju kepada kehidupan yang kekal di surga. Meskipun kita umatnya ini mempunyai tanggung jawab, namun kepemimpinan penuh tetap bersumber berada pada panglima tertinggi kita, yaitu Yesus Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus adalah kepala dari gerejanya. Taat kepadanya dalam segala hal, itulah yang dikehendakinya. Kita juga mengatakan hal tersebut kepada para pemimpin gereja. Hanya ada satu pribadi sebagai penuntun pemimpin kita, dan namanya adalah Yesus Kristus. Tugas kita sederhana saja, yaitu untuk melakukan apa yang diperintahkannya kepada kita. Setiap firman Tuhan yang diucapkannya adalah penting. Kita harus dengan tepat melakukan seperti apa yang diperintahkannya, apa yang dikehendakinya pada diri kita, umatnya, dalam kebenaran firman Tuhan itu yang harus kita berlakukan.
Kita tidak berhak mengubah perintahnya atau yang lebih buruk lagi mengabaikannya. Dimanapun perintah-perintahnya diabaikan, maka masalah besar akan datang. Oleh sebab itu, taati perintah Panglima tertinggi kita dalam segala hal, maka ia akan memelihara kita dan menuntun kita melalui segala kesukaran dan masalah yang timbul yang sedang kita hadapi di dalam hidup ini. Ingat akan apa yang dituliskan pada surat kiriman Rasul Paulus kepada umat Kristen yang ada di Roma, yang ditulis di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan, kami terima, kami boleh hayati. Lebih khusus lagi kami mohon oleh pertolongan Roh Kudus memampukan kami agar kami di dalam melaksanakan hidup ini harus tunduk sepenuhnya kepada perintah Panglima Bala Tentara dari seluruh umat-Mu, yang tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri bagi kami. Sekarang kami ingat untuk berdoa juga bagi setiap pribadi yang sedang mengalami berbagai macam pergumulan, berat maupun ringan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami semua yang mau taat setia untuk menuruti kebenaran firman-Mu itu. Apabila juga kami merasakan ada kuasa sakit penyakit sedang melanda diri kami, kiranya Tuhan juga campur tangan melalui sarana perawatan maupun diagnosa dokter, dan juga apa yang menjadi sarana obat itu tetaplah sarana, karena Tuhan akan memakainya memungkinkan kami semua boleh pulih dan sembuh. Bahkan setiap suara apapun yang mencoba menggoda kami, menyingkirkan dari apa yang menjadi pedoman hidup kami, supaya kami tetap mau taat dan setia kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu kami bermohon kepadamu.